Penjelasan mengenai tanaman CAM. Yang pertama, veksasi CO2-nya identik dengan tanaman C4, tetapi pada tanaman CAM dibedakan waktunya, bukan tempatnya. Seluruh proses berlangsung di mesofil daun, karena sel selubung berkasnya tidak berkloroplas. Tanaman CAM memiliki ciri khusus daun dan batangnya tebal, kutikula tebal, misalnya pada tanaman kaktus. Teradaptasi baik pada lingkungan kering sehingga termasuk golongan xerofit. Percobaan mengenai fotosintesis. Percobaan yang pertama yaitu percobaan SATS atau uji SATS yang pernah kalian kerjakan di SMP. Tujuan percobaan SATS yang pertama membuktikan bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Tujuan kedua, menguji bahwa hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk pati atau amilum. Alat dan bahan yang diperlukan, bahannya adalah daun yang berwarna hijau, misalnya daun singkong, kemudian alkohol 70%, air, dan larutan iodin. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah selotip, lampu spiritus, kertas perak, tabung reaksi. Untuk rancangan alat percobaannya, silakan kalian mencari informasi dari berbagai sumber serta merefresh pengetahuanmu yang pernah kamu praktekkan di SMP. Eksperimen yang kedua yaitu percobaan Ingenhousz. Tujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang diperlukan, alatnya antara lain gelas kimia besar ukuran 1000 cc, corong kaca, tabung reaksi, kawat. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah air, tanaman hidrilla. Tanaman hidrilla itu tanaman yang biasa dijadikan tanaman hias di akuarium. Sebenarnya tidak hanya sekedar sebagai tanaman hias, tetapi sebagai penghasil oksigen bagi ikan. Kemudian kristal NaHCO3. Rancangan alat percobaannya, kembali kalian cari informasi dari berbagai sumber, kemudian sebenarnya ini bisa dipraktekkan, tetapi karena sekarang sedang dalam posisi belajar lewat daring, maka kemungkinan ini tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga adalah percobaan Engelmann yang bertujuan untuk menguji cahaya dengan spektrum warna apa yang paling efektif untuk proses fotosintesis. Dia menggunakan bahan ganggang spirogyra yang bentuknya seperti benang atau seperti rambut yang berwarna hijau yang biasa hidup menempel di bebatuan atau di tebing-tebing sungai yang dangkal. Kemudian juga membutuhkan bakteri aerob, bakteri yang mutlak membutuhkan oksigen. Kemudian alatnya yang dibutuhkan adalah seperangkat mikroskop dan prisma serta cahaya. Jadi Engelmann meletakkan sehelai ganggang spirogyra pada kaca preparat, kemudian ditaruh di mikroskop cahaya, kemudian ganggang tadi disinari dengan cahaya yang dilewatkan prisma sehingga cahaya tadi akan menyebar menjadi mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu seperti yang ada di tayangan slide ini. Kemudian Engelmann akan
menaburkan atau memberikan bakteri aerob menyebarkan di seluruh bagian tadi dari segala macam spektrum warna. Kemudian hasilnya seperti yang kita lihat bersama di sini, eh, karena di sini adalah bakteri aerob, maka berarti keberadaannya dia mengindikasikan di sana ada atau tidak kandungan oksigennya. Sesuai namanya bakteri aerob berarti dia membutuhkan oksigen, maka semakin banyak dia berkerumun di suatu wilayah ganggang tadi, maka berarti disitulah dihasilkan oksigen atau disitulah berada oksigen paling banyak. Berarti disitulah atau pada spektrum warna itulah proses fotosintesis itu berlangsung secara efektif. Nah, berdasarkan banyaknya kerumunan bakteri aerob tadi, maka paling banyak berkerumun di ganggang yang dipapar dengan cahaya berwarna ungu, nila, kemudian merah urutannya itu. Ungu atau nila, biru dan merah. Nih, conclusion bahwa cahaya yang paling efektif untuk proses fotosintesis adalah violet atau nila atau ungu, biru dan merah. Ini 2 kali berturut-turut keluar di SIMAK UI. Sedangkan cahaya hijau itu justru paling tidak efektif untuk fotosintesis. Di sini terbukti bahwa di sini sedikit sekali bakteri aerob yang berkerumun di sana mengindikasikan bahwa di sana sangat sedikit dihasilkan oksigen karena proses fotosintesisnya tidak berlangsung secara efektif. Kemudian tahap berikutnya, bukan tahap ya, bahasan berikutnya, kalau di depan sudah tentang fotosintesis, menyintesis nyawa organik dengan menggunakan energi cahaya matahari, maka sekarang kita bahas kemosintesis, mensintesis nyawa organik dengan menggunakan energi kimia. Kemosintesis yaitu proses penyusunan senyawa organik dari zat anorganik dengan menggunakan energi hasil reaksi kimia. Contohnya yang pertama, bakteri sulfur mengoksidasi H2S untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk sintesis glukosa dengan reaksi H2S dioksidasi oleh bakteri Thiotrich bagiata. Nah, karena di sini ada plus oksigen, berarti bakteri Thiotrich bagiata ini yakin bersifat aerob. Dia membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi H2S. Kemudian akan dihasilkan H2O plus belerang atau es dan energi. Nah, energi yang dihasilkan ini nanti akan digunakan oleh Thiotrich bagiata untuk menyintesis glukosa. Disamakan 2H2S plus O2 menjadi 2H2O plus 2S plus energi. Selanjutnya CO2 plus H2O dengan menggunakan energi hasil perombakan H2S tadi akan diubah menjadi CH2O, C6H12O6 atau glukosa dengan hasil samping berupa O2. Kalau kedua reaksi tadi digabung, di ruas kiri 2H2S plus O2 plus CO2 plus H2O akan menjadi CH2O atau C6H12O6 plus 2H2O plus 2S dan plus O2.
karena energinya itu sudah dipakai untuk menyusun C6H12O6 tadi. Jadi tidak menggunakan energi cahaya melainkan menggunakan energi kimia. Antara ruas kiri dan ruas kanan yang sama dicoret sehingga ringkasannya menjadi 2H2S plus CO2 oleh teotrik bagiata akan diubah menjadi C6H12O6 plus H2O plus 2S. Contoh yang kedua, bakteri sulfur Thiobacillus. Dia menggunakan substrat berupa sulfur yang tadi merupakan hasil dari bakteri teotrik bagiata. Ternyata sulfur ini masih mengandung energi sehingga oleh Thiobacillus akan dimanfaatkan energinya dengan cara mereaksikan sulfur tadi dengan air dan oksigen akan dihasilkan energi dengan zat limbah berupa H2SO4. Bakteri yang ketiga, bakteri hidrogen Bacillus pantothropus menggunakan substrat oksigen untuk dioksidasi supaya menghasilkan energi dengan zat sampingannya berupa H2O. Bakteri yang keempat, bakteri nitrit, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Di mana bakteri Nitrosomonas akan menggunakan substrat berupa amonia dioksidasi yang termasuk bakteri nitrit adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Diubah menjadi 2HNO2 asam nitrit plus 2H2O plus energi. Jadi tujuan dia mengoksidasi amonia tadi adalah untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk menyintesis glukosa dari CO2 dan H2O dengan zat buangan berupa asam nitrit dan H2O. Karena hasilnya berupa asam nitrit, maka keduanya bakteri ini disebut bakteri nitrit. Bakteri yang kelima yaitu bakteri nitrat Nitrobacter. Dia memanfaatkan limbahnya bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang berupa asam nitrit dioksidasi untuk diambil energinya dengan limbah berupa HNO3 asam nitrat. Karena hasilnya asam nitrat maka disebut bakteri nitrat. Nah, energi-energi yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri ini selanjutnya akan digunakan untuk melakukan proses sintesis glukosa oleh bakteri-bakteri tadi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bakteri-bakteri ini dalam menyintesis glukosa dari CO2 dan H2O tidak menggunakan energi cahaya matahari, melainkan menggunakan energi kimia, energi hasil reaksi kimia. Selanjutnya kita membahas tentang proses anabolisme lemak. Monomer atau bagian terkecil dari lemak, ini pelajaran kelas 11, adalah asam lemak dan gliserol. 1 gliserol dan 3 asam lemak. Tahap pertamanya menyintesis gliserol terlebih dahulu dengan menggunakan bahan berupa PgAl yang kemudian akan diubah oleh enzim fosfotriiosa isomerase menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Selanjutnya DHAP akan ditambah dengan NADH oleh enzim gliserofosfat dehidrogenase akan diubah menjadi gliserofosfat dan NAD+. Kemudian gliserofosfat hasilnya tadi akan direaksikan dengan air dengan menggunakan